Persidangan pemeriksaan lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli untuk perkara gugatan MK Pilkada Belu 2024 telah berlangsung Selasa 11 Februari 2025. Adapun sidang tersebut dipimpin Hakim Konstitusi Prof. Arif Hidayat dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Prof. Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Prof. Eni Nurbaningsih. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu nomor urut 2, Taolin Agustinus Yulianus Taibere, selaku pemohon menghadirkan dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Prof. Bernard Leo Odom Tanya, dan juga Prof. Muhammad Ruliandi sebagai ahli dalam perselisihan hasil pemilihan umum Bupati, PHPU Bupati, Kabupaten Belu. Dalam sidang tersebut, Prof. Bernard menyorot pelaksanaan tahapan penetapan hingga rekapitulasi suara pemilihan Bupati, Pilbub, Kabupaten Belu yang cacat hukum karena meloloskan Vicente Hornay Gonçalves sebagai calon wakil bupati nomor urut 1 atau pihak terkait. Prof. Bernard dalam keterangannya berpendapat bahwa Vicente Hornay Gonçalves merupakan mantan terpidana kasus kejahatan terhadap anak di bawah umur. Calon wakil bupati Belu nomor urut 1 itu dikenakan Pasal 332 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, yang berkaitan dengan perbuatan melarikan seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa. Untuk diketahui, pemohon sendiri mendalilkan Vicente Hornay Gonçalves tak memenuhi persyaratan calon kepala daerah. Dalam pasal 7 ayat 1 UU Pilkada dijelaskan 21 syarat yang harus dipenuhi calon kepala daerah. Salah satunya pada huruf G, yang pada pokoknya mengatur mantan terpidana boleh mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, Pilkada, selama telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Menurut ahli dari pemohon, karena pihak terkait yang tak memenuhi syarat untuk maju dalam Pilbub Kabupaten Belu, sudah sewajarnya keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Belu terkait pemenang kontestasi juga batal demi hukum. Karena berdasarkan prinsip keadilan tidaklah adil jika kerugian yang diakibatkan kesalahan KPU Kabupaten Belu selaku termohon harus ditanggung pasangan calon yang tidak bermasalah. Diskualifikasi pihak terkait adalah konsekuensi yang harus diterima KPU Kabupaten Belu sebagai penyelenggara yang meloloskan seseorang yang tak memenuhi syarat, termasuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang, PSU, Pilbub Kabupaten Belu tanpa mengikut sertakan pasangan calon nomor urut 1. Majelis yang mulia dan hadirin yang saya hormati, terhadap fakta hukum tersebut, ahli berpendapat sebagai berikut. Pertama, jika fakta-fakta di atas benar adanya, maka secara hukum status pasangan calon dari awal tidak sah, atau dalam istilah Latinnya void ab initio, karena melanggar hukum, terutama hukum pemilu. Yang kedua, oleh karena status pasangan calon nomor urut 1 void ab initio, maka keikutsertaan pasangan calon tersebut dalam pemilu kada Kabupaten Belu 2024 adalah tidak sah dan melawan hukum. Ketiga, oleh karena keikutsertaan pasangan calon nomor urut 1 tidak sah sejak awal, maka seluruh tahap yang diikuti oleh pasangan tersebut harus juga dianggap tidak sah dan melawan hukum. Dalam teori hukum, terdapat doktrin buah pohon beracun. Poin ketiga atau keempat, oleh karena seluruh tahap yang diikuti oleh pasangan calon tersebut sejatinya tidak sah dan melawan hukum, maka hasil apapun yang diperoleh dalam seluruh tahapan tersebut, termasuk tahap pemungutan suara, harus dianggap cacat hukum dan tidak sah sehingga batal demi hukum. Kelima, oleh karena perolehan suara dan kemenangan yang diraih oleh pasangan calon tersebut merupakan resultante atau hasil dari percalonan yang melanggar hukum, maka hasil tersebut batal demi hukum. Keenam, oleh karena termohon telah mengikut sertakan pasangan calon yang cacat formal dalam seluruh tahapan proses pemilu Kabupaten Belu 2024, maka seluruh keputusan termohon
menyangkut keikutsertaan yang bersangkutan dalam semua tahapan adalah cacat dan melawan hukum, maka batal demi hukum. Ketujuh, tidak dapat dipungkiri bahwa keputusan termohon yang cacat dan melawan hukum tersebut tidak saja telah menodai pemilu kada yang berintegritas, namun juga sedikit banyak merusak kesempatan para peserta lain untuk bersaing secara wajar dalam kontestasi pemilu yang fair. Kedelapan, jika saja termohon tidak meloloskan dan menetapkan pasangan calon yang bermasalah dalam Pilkada Belu 2024, maka hasil akhir perolehan suara tidak akan sama dengan hasil pemilihan yang telah ditetapkan termohon. Kesembilan, asas keadilan yang fundamental dalam filsafat hukum adalah tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain. Berdasarkan prinsip keadilan ini, maka tidaklah adil jika kerusakan dan kerugian akibat kesalahan yang dilakukan oleh calon yang bermasalah maupun yang dilakukan oleh termohon sebagai penyelenggara harus ditanggung oleh pemohon dan calon lain yang tidak bermasalah. Kesepuluh, asas lain yang merupakan kembaran dari asas di atas adalah tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Berdasarkan prinsip keadilan ini, maka tidaklah adil jika pihak lain yang melakukan pelanggaran dibiarkan menikmati keuntungan yang diperoleh dari kesalahan ataupun penyimpangan yang ia lakukan. Yang dalam hukum pidana disebut crime doesn't pay. Kesebelas, konsekuensi logis terhadap termohon adalah semua keputusan termohon mulai dari penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut, sampai pada keputusan tentang penetapan hasil harus dinyatakan batal dan tidak sah. Ke-12, terhadap pasangan calon yang cacat formal, konsekuensi dari keadilan akuo adalah diskualifikasi dan tidak diikutkan dalam PSU jika mahkamah memutuskan adanya PSU. Sementara Prof. Ruliandi dalam keterangannya berpendapat bahwa sesuai peraturan KPU nomor 8 2024 tentang pencalonan gubernur, bupati dan wali kota pada ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf F, yaitu calon gubernur, bupati dan wali kota, sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan menyampaikan secara jujur atau terbuka, mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan berdasar pasal 14 ayat 4 huruf A ditegaskan, harus memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Masih menurut Prof. Ruli, karena ditemukan adanya suatu putusan Pengadilan Negeri Atambua di tahun 2003 dengan terdakwa Vicente Hornay Gonçalves yang namanya identik dengan calon wakil bupati Belu nomor urut 1, tetapi yang bersangkutan tidak mengumumkan kepada publik dan tidak menyampaikan secara jujur dalam surat pernyataannya. Juga yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pasal 332 KUHP terhadap korban yang masih berusia di bawah usia dewasa. Pada waktu itu tahun 2003, maka ahli berpendapat dia tergolong pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang masuk dalam kategori ejusdem generis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81. Sehingga atas dasar itu ahli berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Belu. Dan demi menegakkan keadilan substantif, maka ini menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk bisa memberikan satu penegakan hukum yang berkeadilan. Dan kepada paslon nomor urut 1 wajib diberikan sanksi diskualifikasi. Itu mengapa satu undang-undang dia terdapat 4 klasifikasi norma hukum. Pertama adalah verbod, norma larangan, bisa berbentuk gebod, kebolehan, bisa berbentuk toestemming, memberi izin, dan uitzondering, suatu norma hukum yang nilainya adalah pengecualian. Maka norma larangan inilah yang dipersyaratkan secara ketat dalam persyaratan administratif ketika setiap warga negara ingin mencalonkan sebagai kepala daerah. Dengan demikian, apabila calon
nomor urut 1 wakilnya yang bersamaan namanya dengan yang diputuskan dalam Pengadilan Negeri Atambua Aku ternyata masih dianggap memenuhi syarat, maka ahli berpandangan hal demikian telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, maka demi menegakkan keadilan substantif, meskipun sudah melewati berbagai tahapan dalam proses yang panjang, ahli berpendapat hal demikian menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk bisa memberikan satu penegakan hukum yang berkeadilan. Maka timbul pertanyaan konstitusional atas nama demokrasi, yaitu kedaulatan pemilih. Maka keadaan yang demikian apakah bisa diterima secara yuridis formil? Apakah terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah perlu menegaskan kembali dalam kedudukannya sebagai pengadil dan penegak keadilan substantif? Demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang pelindungan hak-hak individual, tetapi juga merupakan harus ditopang dengan adanya satu faktor kewajaran, fairness, masuk akal, reasonableness, dan keadilan. Oleh karena itu, saya berpendapat untuk mengakhiri pandangan ahli saya berkaitan dengan perkara ini, maka di tahapan pencalonan ini yang tidak memenuhi syarat, yang kemudian menjadi pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, wajib diberikan sanksi diskualifikasi.